Hai semua, kalian tahu nggak sih bahwa negara termiskin di dunia saat ini berada di benua Afrika? Negara ini sering sekali terlibat perang saudara dan juga dikenal sebagai negara dengan jumlah koruptor paling banyak di dunia loh. Bayangkan saja, negara ini harus kehilangan sedikitnya 15 miliar US dollar atau setara 211 triliun rupiah setiap tahunnya gara-gara korupsi. Kira-kira kalian sudah bisa nebak nggak sih negara apa yang aku maksud? Ya, negara Republik Demokratik Kongo merupakan negara termiskin di dunia dengan pendapatan tahunan masyarakat di sana hanya sekitar 6,6 juta rupiah, atau dengan kata lain, pendapatan penduduk di Republik Kongo setiap bulannya hanya sekitar 500 ribu rupiah saja. Angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan pendapatan penduduk Indonesia, di mana dalam setahun berkisar 71 juta rupiah atau dalam sebulan mencapai 5,9 juta rupiah. Kira-kira kenapa ya negara yang kaya sumber daya alam seperti emas, berlian, dan timah ini justru penduduknya hidup miskin dan melarat? Nah, daripada kita menerka-nerka, aku akan membahas 7 fakta unik negara Republik Kongo, mulai dari sejarah, kekayaan alamnya, hingga kemiskinan yang gak ketolong lagi. Namun sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Sejarah. Oke, kita mulai dari sini. Mungkin beberapa di antara kalian sudah tahu bahwasanya negara Republik Demokratik Kongo merupakan bekas jajahan Prancis selama hampir 80 tahun. Setelah merdeka di tahun 1960, bekas wilayah Prancis di Kongo Tengah berubah menjadi Republik Kongo yang dihuni oleh suku Bantu. Namun dalam perjalanannya sebagai sebuah negara yang baru saja merdeka, negara ini sering terlibat perang saudara. Perang saudara di Kongo dipicu oleh karena kekayaan mineral negara yang sangat besar, dengan semua pihak memanfaatkan anarki untuk menjarah sumber daya alam, di mana dua kelompok yakni Leopold dan Arab Zanzibar sama-sama ingin menguasai kekayaan di Kongo, sehingga jadilah perang yang sangat besar yang menewaskan 10.000 jiwa masyarakat sipil setiap bulannya hingga tahun 2008. Konflik yang tak kunjung reda, kekejaman, wabah mematikan, pembantaian, korupsi, dan kemiskinan yang tersebar luas dan tak terkendali itu membuat negara Republik Demokratik Kongo begitu memprihatinkan. Kekayaan alam. Seperti yang kita ketahui, negara Republik Demokratik Kongo merupakan negara terbesar kedua di Afrika yang memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah. Mereka memiliki cadangan mineral dan hasil tambang dalam jumlah ribuan triliun dolar. Negara ini juga mempunyai 75% dari cadangan koltan seluruh dunia. Bagi yang tidak tahu koltan itu apa, itu merupakan bahan baku dari telepon genggam, komputer, elektronik, otomotif, kamera. Intinya, koltan merupakan bahan baku yang menggerakkan masyarakat modern. Dan banyaknya bahan tambang seperti bras, tungsten, kobalt, tembaga dari hasil tambang yang digunakan oleh industri di seluruh dunia itu berasal dari sungai yang ada di Kongo dan juga hutan tropisnya. Tak hanya itu saja, negara ini juga kaya akan berlian, emas, minyak bumi, kayu, dan uranium. Negara ini berpotensi menjadi negara terkaya di dunia, tapi justru menjadi salah satu yang termiskin. Hal ini terjadi karena kelompok elit bersenjata berlomba merebut kekayaan alam di sana yang menjadikan masyarakat lokal terlantar dan menderita. Para pemimpin di sana hidup bergelimang harta, sementara warga lokal harus mengungsi karena terus mengalami krisis pangan yang cukup ekstrim. Tingkat kematian yang tinggi. Keserakahan para elit dan pejabat di negara Republik Demokratik Kongo membuat negara itu tak pernah damai sejak mendeklarasikan kemerdekaannya tahun 1960. Negara ini mempunyai penduduk sebanyak 79 juta, namun 31 juta penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, di mana mereka hanya menghasilkan 17.000 rupiah setiap harinya. Negara ini merupakan salah satu negara dengan tingkat kematian tertinggi di dunia, dan 43% anak yang berusia di bawah 5 tahun kekurangan gizi. Indeks pembangunan manusia negara ini sangat rendah, yakni di peringkat 176 dari 187 negara.
Anak putus sekolah dan pengangguran merupakan hal yang lumrah di sana. Tentara, guru, polisi, dokter, dan semua aparatur negara lainnya tidak pernah dibayar tepat waktu. Daftar Presiden. Sejak merdeka dari Belgia di tahun 1960, negara Republik Demokratik Kongo telah berkali-kali ganti presiden dan kepala negara. Mulai dari Joseph Kasavubu di tahun 1960, Joseph Désiré Mobutu tahun 1965, Mobutu Sese Seko tahun 1972, Laurent Désiré Kabila tahun 1997, Joseph Kabila tahun 2001, dan yang sekarang dipimpin oleh Félix Tshisekedi. Militer. Pasukan Armées de la République Démocratique du Congo merupakan pasukan militer Republik Kongo yang mayoritas anggotanya adalah angkatan darat, tetapi juga memiliki angkatan udara yang kecil dan angkatan laut yang lebih kecil lagi. Pasukan ini didirikan tahun 2003, di mana saat ini total seluruh personelnya mencapai 144.000 hingga 159.000 prajurit. Namun untuk rincian armada tempur pasukan militer milik negara Republik Demokratik Kongo ini belum diketahui pasti. Mata uang. Sebagai negara yang terafiliasi ke dalam negara sentral Afrika, mata uang Republik Demokratik Kongo menggunakan franc dengan nilai tukar yang hampir sama dengan rupiah. Namun meski menjadi negara termiskin kedua di dunia, mata uang terendah di dunia masih dipegang oleh rial Iran, di mana satu rial Iran setara 0,000024 US dollar. Adat istiadat. Bukan hal aneh lagi jika setiap negara memiliki keunikan adat istiadat. Seperti halnya dengan tradisi ayah menyusui bayi di negara Republik Demokratik Kongo. Jika lazimnya yang menyusui bayi adalah ibu, di masyarakat Aka Republik Kongo peran tersebut dilakukan oleh kaum Adam. Sang ayah membiarkan payudaranya dihisap oleh bayi untuk menenangkan sang buah hati. Tak bisa dibayangkan jika sewaktu-waktu berkunjung ke sana dan melihat adat yang begitu unik ini. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.